Saat ini pendidikan di Indonesia memasuki babak baru dengan hadirnya pendekatan deep learning atau yang kita kenal istilahnya dengan pembelajaran mendalam. Ya, tidak bisa kita pisahkan. Di sini terdapat 3 prinsip sebagaimana yang sudah disosialisasikan, yaitu pembelajaran berkesadaran atau mindful, kemudian pembelajaran yang bermakna itu kita kenal dengan istilah meaningful, dan pembelajaran yang menggembirakan yaitu joyful learning. Tetapi perlu kita kaji kembali untuk implementasinya di setiap satuan pendidikan atau ketika Bapak Ibu guru sedang mengajar, apakah ini benar-benar nanti bisa diterapkan ataukah justru menjadi hal yang sulit dengan adanya satu yang baru. Nah, sebagaimana kita ketahui, sebenarnya deep learning ini bukan hal baru di dalam ruang lingkup pendidikan karena sudah ada sejak tahun 40-an, di mana deep learning terbagi dalam 2 kategori, yaitu yang satu berhubungan langsung dengan mesin, kemudian yang satu berhubungan dengan pendidikan. Nah, kaitannya dengan pendidikan sendiri, ini sudah mengalami banyak perkembangan. Karena memang teori deep learning sendiri sebenarnya dikembangkan melalui pendekatan konstruktivistik atau konstruktivisme dalam pendekatan pedagogi. Dengan beberapa pakar pendidikan, ya ada Levi-Vygotsky, kemudian Ausubel, kemudian ada John Dewey, dan masih banyak beberapa filsuf yang notabene mereka datang bukan hanya dari pakar pendidikan, tetapi mereka datang dengan latar belakang background seorang filsafat. Nah, deep learning sendiri harusnya mengemas konsep filsafat dalam pembelajaran. Tetapi ini bukan sesuatu yang mudah bagi Bapak Ibu guru untuk menerapkan atau mengimplementasikan bagaimana deep learning bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menghasilkan output lulusan dalam 8 dimensi. Ya, jadi kalau kita mengaca kembali dari latar belakang deep learning sendiri, karena yang kita bicarakan adalah konteks pembelajaran mendalam, dan tuntutannya salah satunya adalah siswa mampu berpikir kritis. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran yang berlangsung sehingga mampu membangun ruang berpikir peserta didik kita menjadi mampu untuk berpikir kritis jika pembelajaran yang berlangsung saat ini belum mengarah ke sana. Nah, ini tentu juga akan menjadi hambatan atau bahkan mungkin tantangan. Karena ketika kita bicara soal deep learning, ini sebenarnya kajiannya adalah kajian reflektif. Dan konsep deep learning sendiri sebenarnya ini adalah konsep yang sangat tepat sekali jika dihubungkan dengan konsep sejarah, di mana dalam sejarah yang sekarang mulai pudar dan yang sekarang mulai hilang perlahan, bahkan keilmuannya sangat dangkal sekali, ini sangat disayangkan. Oleh sebab itu, saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, tentu juga memiliki kecemasan. Kenapa sejarah ini hanya bagian luarnya saja, hanya kulitnya saja yang diberikan di dalam konteks sekolah. Padahal ini sesuatu yang penting sekali untuk dikaji kedalamannya. Dan justru dengan belajar sejarah ini mampu membentuk karakter, mampu membentuk pemikiran kritis peserta didik. Mengapa demikian? Bapak Ibu, dalam sejarah itu kita mengenal 4 konsep. Yang pertama ada konsep periodik, yang kedua ada konsep chronological, yang ketiga ada konsep kronik, dan yang keempat ada konsep historiografi. Coba kita ulas kembali.
Yang pertama yaitu bicara soal konsep periodik. Maka di sini ada rentang waktu. Jadi berkaitan dengan masa waktu kapan kejadian tersebut terjadi. Dan ini tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa sebenarnya dalam rentang waktu sekian atau masa waktu tersebut ada sebuah kejadian atau fenomena yang bisa dipelajari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan setelah konsep periodik, kita mengenal namanya konsep kronologi atau chronological concept theory. Nah, ini berkaitan dengan cara-cara untuk mendapatkan keilmuan. Jadi kalau kita bicara soal kronologi, berarti ada step, ada tahapan yang harus kita lalui. Jadi ketika kita belajar atau mengkaji sesuatu, itu harus sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, disinilah melatih peserta didik kita untuk terus tumbuh minatnya. Yang ketiga, yaitu konsep kronik. Konsep kronik ini dihubungkan berkaitan dengan hasil atau karya-karya yang dapat kita pelajari. Karya-karya peninggalan, sastra, dan seterusnya yang bisa kita kaji, yang bisa kita pelajari untuk membentuk keilmuan baru. Nah, dan yang keempat yaitu adalah historiografi. Ini bagian daripada sebuah penelitian untuk tujuan pembuktian kebenaran yang nantinya akan ditulis kembali dalam sebuah gagasan yang ilmiah tentu saja dan menghadirkan fakta-fakta baru, menghadirkan penemuan-penemuan yang baru yang mampu menggeneralisasi sehingga siswa itu belajar bukan hanya soal tahunnya saja, tetapi dari 4 konsep tadi jika digabungkan mereka pasti akan dapat berpikir kritis. Nah, ini berbalik dengan apa yang terjadi di sekolah. Ini adalah masalah mendasar bagi deep learning saat ini. Mengingat sejarah yang diberikan di sekolah itu sangat dangkal sekali. Dan ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan sekali. Kedangkalan keilmuan sejarah yang diberikan di sekolah itu menandakan bahwa sebenarnya yang terjadi di masa lalu itu bisa jadi hanya berupa visualisasi. Padahal sejarah ini bukan informasi, tapi sejarah adalah membangun pengetahuan atau mengkonstruksi pengetahuan, membuktikan sebuah kebenaran sehingga bisa dikaji secara ilmiah dan bisa dikaji dikondisikan dalam integrasi dengan ilmu-ilmu yang lain atau dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, ini Bapak Ibu menurut saya yang sangat penting sekali. Oleh sebab itu dengan adanya deep learning ini bagaimana kita memberikan kedalaman, kita mampu mendorong siswa kita tidak hanya cukup mereka memiliki kesadaran bermakna ataupun menggembirakan, tetapi kedalaman ini harus benar-benar dalam. Sehingga setiap peserta didik itu menghadirkan sebuah refleksi pembelajaran atas pengetahuan yang mereka peroleh. Dan lagi-lagi ini juga senada seirama dengan konsep sejarah. Nah, oleh sebab itu saya mungkin berpendapat bahwa sejarah itu perlu dihadirkan bukan kulitnya. Dan Bapak Ibu guru yang mengajar sejarah juga harus paham dengan karakter peserta didiknya. Sehingga yang diberikan ke peserta didik itu bukan soal informasi, soal tahun saja, tetapi bagaimana mereka mampu mengambil, bagaimana mereka bisa menggeneralisasi, bagaimana peserta didik bisa mengkonstruksi sebuah pertanyaan, ya, membangun sebuah pertanyaan. Sehingga di kelas ketika ditanya itu bukan hanya soal diam saja, tetapi mereka lebih memberikan kontribusi. Ada sebuah keberanian yang mendorong opini atau gagasan untuk membentuk dan membangun, merangkai sebuah gagasan yang mampu dijawab, karena kita tahu bahwa membangun pertanyaan saja itu ternyata sulit, apalagi menjawabnya. Nah, bagaimana kalau pembelajaran itu masih berlangsung dangkal?
tentu ini juga akan menjadi masalah baru dan semoga ini menjadi bahan refleksi. Dan di akhir topik yang belum lengkap ini, pada prinsipnya hadirnya deep learning tentu juga akan memberikan pengaruh dan dampak yang positif. Tetapi ini juga harus diimbangi dengan referensi yang dimiliki oleh para guru. Dan para guru tentu harus belajar, harus memiliki wawasan yang sangat luas, bukan soal teori pembelajaran saja, tetapi dalam ruang lingkup dan disiplin ilmu yang diberikan kepada peserta didik, itu harus memiliki validitas dan benar-benar bisa kita tinjau kebenarannya. Sehingga ketika kita memberikan gagasan, memberikan opini kepada siswa, mereka tahu bahwa ini adalah konsep yang benar, bukan sesuatu yang salah. Sehingga sejarah menjadi indah. Itu aja, terima kasih. Semoga bermanfaat.